Banyak banget ya konflik di parkiran Indomaret dan Alfamart soal bayar parkir. Tapi ini soal apa sih sebenarnya? Aku tanya teman-teman ya. Fenomena parkir di tempat usaha seperti minimarket sering terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan konflik yang cukup kompleks. Di banyak lokasi sudah terdapat tanda-tanda yang jelas bahwa parkir tidak dipungut biaya. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemui oknum yang tetap meminta bayaran kepada pengunjung. Situasi ini menciptakan kebingungan bagi masyarakat. Di satu sisi tidak ada kewajiban resmi untuk membayar, namun di sisi lain adanya tekanan sosial baik dari rasa tidak enak, sungkan hingga kekhawatiran akan keamanan kendaraan yang pada akhirnya membuat banyak orang tetap memberikan uang. Jika dilihat lebih dalam, konflik ini berkaitan dengan penguasaan lahan parkir. Lahan yang seharusnya berada di bawah pengelolaan resmi pihak usaha, dalam penerapannya dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin atau sistem yang transparan. Akibatnya muncul praktik-praktik parkir informal. Tidak sepenuhnya ilegal, tetapi juga terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pengguna, hal ini menimbulkan dilema. Membayar merasa tidak wajib, tetapi menolak juga bukan pilihan yang mudah. Sementara dari sisi oknum parkir, aktivitas ini sering dianggap sebagai sumber penghasilan, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bagaimana konflik kecil di ruang publik bisa menjadi sesuatu yang dianggap normal. Padahal jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi memperkuat ketidakjelasan aturan dan merugikan masyarakat secara luas. Selanjutnya mengenai analisa aktor yang ada pada konflik ini. Ada pemilik lahan atau usaha, tukang parkir, dan customer. Yang pertama ada pemilik lahan atau usaha. Mereka berperan sebagai penentu kebijakan utama yang berorientasi pada kenyamanan konsumen atau customer. Tujuan ditetapkannya parkir gratis ini adalah untuk menurunkan hambatan bagi pelanggan supaya mereka tidak terbebani oleh biaya tambahan atau biaya parkir tersebut. Tetapi posisi pemilik lahan itu seringkali dilematis. Di satu sisi ingin menjaga citra bisnisnya, tapi di sisi lain enggan atau tidak mampu melakukan konfrontasi langsung dengan tukang parkir liar. Nah, ketidakmampuan atau keengganan pemilik lahan dalam menegakkan aturan parkir gratis secara lebih tegas itu akan menciptakan celah bagi aktor lain seperti tukang parkir liar untuk mengambil alih kendali lokasi tersebut. Yang kedua, ada tukang parkir. Mereka bertindak sebagai aktor informal yang melakukan klaim sepihak terhadap ruang publik. Motivasi utama mereka itu bersifat ekonomi situasional, di mana mereka memanfaatkan ketiadaan pengawasan ketat dari si pemilik lahan untuk mendapatkan penghasilan. Mereka itu juga sering menerapkan teknik tekanan sosial dengan keberadaan fisik mereka yang menggunakan rompi dan tatapan yang intimidatif. Hal ini menciptakan rasa kewajiban terhadap customer untuk membayar tukang parkir tersebut. Nah, mereka itu juga sering memandang bahwa diri mereka itu sebagai penyedia jasa, entah itu buat keamanan atau untuk pengaturan kendaraan. Meskipun sebenarnya customer dan pemilik lahan pun tidak meminta hal tersebut. Bahkan, terkadang kegiatan penyedia jasa tersebut tidak dilakukan oleh tukang parkir. Mereka hanya tiba-tiba muncul ketika customer ingin mengeluarkan kendaraannya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Yang ketiga ada customer. Customer ini merupakan aktor yang terdampak langsung di lapangan, di mana customer adalah pihak yang terjepit antara hak untuk mendapatkan parkir gratis dengan norma sosial yang berlaku di lapangan, yaitu membayar untuk menghindari konflik. Nah, perasaan customer itu biasanya kecewa, merasa tidak nyaman, bahkan merasa tertipu. Seringkali melakukan kompromi dengan membayar hanya demi untuk ketenangan, namun hal ini pun juga bisa meninggalkan persepsi negatif terhadap kredibilitas pemilik usaha. Nah, jika hal tersebut dilakukan atau terjadi dalam jangka panjang, customer pun bisa saja tidak kembali ke lokasi tersebut. Jika kita melihat dari sisi juru parkir yang ada di tempat usaha, mereka kebanyakan adalah warga setempat yang berada di bawah naungan organisasi masyarakat. Mereka menjadi juru parkir di tempat usaha ini dengan alasan untuk membantu ketertiban dan keamanan bagi customer. Juga karena adanya anggapan bahwa tempat usaha tersebut berada di wilayah mereka, mereka bisa berkesempatan untuk menjadikannya ladang yang halal dalam mencari uang. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, adanya juru parkir yang tidak resmi ini menjadi problematika. Tidak jarang customer mengeluhkan adanya ongkos parkir bahkan ketika sudah ada tulisan gratis parkir di depan toko mereka.
Padahal pelaku usaha sudah membayar sewa, termasuk juga menyediakan lahan parkir khusus untuk customer. Pada akhirnya, para pelaku usaha harus bernegosiasi kepada organisasi masyarakat, dan tidak jarang mereka juga harus membayar biaya retribusi supaya mereka tidak lagi memungut biaya parkir kepada para customer. Kita akan membahas pandangan pelanggan terkait fenomena parkir. Berdasarkan tipenya, setidaknya terdapat 3 pola respons pelanggan terkait keberadaan tukang parkir. Tipe pertama adalah pelanggan yang netral, cenderung mewajarkan dan sengaja menyisihkan uang kecil untuk tukang parkir, sekalipun mereka adalah parkir liar. Tipe ini muncul lewat pemikiran masyarakat kalau tukang parkir merupakan orang-orang kecil yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga mereka pun tidak tega untuk tidak memberi uang. Selanjutnya, ada pula pelanggan yang justru setuju karena merasa terbantu atau setidaknya berekspektasi untuk terbantu dengan adanya tukang parkir. Berkatnya, pelanggan dapat memastikan kendaraannya lebih aman, tersusun rapi, serta lebih mudah untuk putar balik setelah berbelanja. Akan tetapi, tapi ini cukup jarang, karena cukup banyak oknum tukang parkir yang tidak bertanggung jawab. Terakhir adalah para pelanggan yang merasa terganggu. Tidak semua pelanggan sempat menyisihkan uang untuk biaya parkir, terutama dengan adanya mata uang digital saat ini. Hal itu membuat mereka enggan berbelanja di tempat yang dikenakan biaya parkir, apalagi jika ada peraturan parkir gratis di sana. Rasa takut diancam sekaligus jengkel yang menjadi paradoks dengan pelanggaran hak customer tentunya sangat berdampak pada kehidupan suatu usaha. Kalau misal kita menempatkan lahan parkir ini pada konsep kajian konflik sumber daya, maka sebenarnya lahan parkir ini sudah memenuhi ketiga aspek dari syarat kajian konflik sumber daya. Apa saja? Yang pertama adalah scarce, bersifat langka. Kemudian yang kedua adalah bersifat valuable atau bernilai ekonomi maupun sosial. Kemudian yang ketiga itu bersifat accessible atau dapat dikuasai. Nah, lahan parkir ini juga merupakan ruang publik yang pada hakikatnya merupakan sumber daya milik bersama yang secara normatif itu tidak boleh untuk dimonopoli oleh siapapun, atau biasanya bahasa kerennya ini common pool resource. Jadi kalau kata Gareth Hardin, ketika ada tukang parkir yang mengklaim sepetak lahan sebagai wilayah kerjanya, maka ia menandakan bahwa adanya perlakuan privatisasi dari yang publik. Hal ini juga didorong dengan lemahnya penegakan hukum dan ambiguitas antara parkir resmi maupun yang tidak resmi, yang dimana justru menciptakan kekosongan kekuasaan atau teritorial, yang dimana perlahan-lahan diisi oleh aktor informal atau biasa sering kita sebut sebagai tukang parkir. Hal ini tuh ditandai dengan pertama, penandaan fisik seperti rompi atau sekedar tukang parkir itu tiba-tiba datang. Kemudian yang kedua, ada klaim historis, kayak misal ditanyain, kenapa tiba-tiba parkir di sini Pak? Terus bapaknya bilang, ini saya sudah izin sama Pak RT kok, gitu. Kemudian yang ketiga, adanya jaringan solidaritas. Jaringan solidaritas yang sifatnya vertikal, di mana banyak tukang parkir yang beroperasi di bawah naungan preman lokal, ormas atau kelompok tertentu yang memberikan mereka perlindungan. Nah, di sisi lain juga ruang sosial atau publik ini dalam pengertian Henry Lefebvre merupakan ruang yang diproduksi secara sosial yang menjadi hasil dari relasi kekuasaan, praktik budaya, dan representasi kolektif. Nah, hal inilah yang dimana sebenarnya lahan parkir tuh bisa kita kaji dalam konflik sumber daya. Oh, jadi gitu. Paham sekarang. Ternyata berdasarkan penjelasan teman-teman tadi, dapat diketahui bahwa konflik tentang bayar di parkir Indomaret ini, dalam perspektif postfungsionalisme struktural, konflik ini tuh tidak dapat dipandang berfungsi dalam sistem sosial. Malahan justru menciptakan disfungsi bagi sistem yang lebih luas, karena menciptakan ketidakpastian, menciptakan ketidakadilan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi aktor-aktor tertentu dan pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut kemudian juga menciptakan ambivalensi, di mana satu sisi masyarakat memiliki hak untuk gak bayar dan mendapatkan parkiran yang nyaman, tapi di sisi lain dihadapkan dengan tekanan sosial dari aktor lain, juga masih ada potensi risiko